Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kula Samudi. Tentunya channel yang akan membahas cerita horor buat nemenin waktu kalian. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Jika sudah siap, duduk manis dan siapin cemilannya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kejadian mistis kali ini dialami oleh seorang supir taksi kelas silver di daerah Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di kota Surabaya. Ia menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya ini kepada sepasang penumpangnya. Kisah menyeramkan yang terjadi di malam hari yang sangat sunyi itu diawali ketika ia selesai mencuci taksinya. Setelah taksi ia cuci bersih, kemudian sang sopir duduk di atas kap mesin taksinya yang berada di pinggir jalan. Pada saat itu, sang supir duduk menghadap ke arah depan sambil menyandarkan punggungnya pada kaca depan mobil untuk menghilangkan rasa lelahnya setelah mencuci mobilnya di tengah malam. Tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang wanita, entah dari mana datangnya. Ia pun kaget setelah wanita itu dengan seketika membuka pintu belakang taksinya. Lalu ia menoleh dan menyapa, "Loh, taksi mbak?" "Iya, taksi mas," jawab wanita itu. "Mau kemana?" tanya supir taksi lagi. "Ke Tengger pak," jawab wanita itu. Perlu diketahui bahwa Tengger yang dimaksud bukan daerah pegunungan Tengger di Jawa Timur, melainkan Tengger adalah nama sebuah perumahan di daerah Manukan. Menurut sang supir, jarak dari lokasi tempat wanita itu mulai naik ke daerah Tengger hanya sekitar 4 km. Sang supir pun lalu menyanggupinya. Kemudian wanita yang menggunakan baju hitam berlengan panjang dan rambut terurai sepinggang, serta berparas cantik itu pun masuk ke dalam taksi. Mengingat daerah itu jarang dilewati mobil di kala malam, maka saat di dalam taksi, sopir itu pun penasaran dan menanyakan, "Mbak tadi kesini naik apa ya?" Wanita misterius yang sedang duduk persis di belakang sopir itu pun hanya terdiam alias tak menjawab. Tak lama kemudian, supir taksi mulai mencium bau parfum yang sangat menyengat, bau bunga jelasnya. Begitu menyengatnya bau parfum yang ia cium, hingga supir taksi itu pun menanyakan lagi kepada wanita yang selalu diam itu. Ini parfum apa ya mbak?" tanya sang sopir taksi. Namun untuk kedua kalinya, wanita itu pun tak menjawab pertanyaan sang sopir. Setelah beberapa waktu berselang, sampailah taksi itu di sebuah perumahan di daerah Tengger seperti yang dimaksud. Saat berada di depan rumahnya, kemudian wanita misterius itu pun membayar biaya taksinya dan keluar dari mobil. Sesuai prosedur taksi silver, sang sopir tak boleh meninggalkan konsumennya sebelum konsumen yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Setelah wanita misterius itu masuk ke dalam rumah yang berada di tengah perumahan itu, sang sopir pun lalu menancap gas mobilnya lagi dan meninggalkan rumah penumpang yang aneh itu. Namun apa yang terjadi? Sopir taksi itu hanya berputar-putar di jalanan yang berada di dalam perumahan itu. Ia tak dapat menemukan jalan keluar dari perumahan selama berjam-jam lamanya. Sopir itu pun sangat kebingungan. "Loh, kok jalannya ini aja? Perasaan dari tadi muter-muter aja ini. Kesini lagi. Gumamnya dalam hati. Ia pun mulai curiga. "Wah, kayaknya ada yang gak beres nih," keluhnya dalam hati. Lalu ia mulai mencopoti baju dan celananya di sebuah jalanan yang gelap hingga telanjang. Kemudian ia memakai kembali semua pakaiannya, namun kini dalam keadaan dibalik. Yaitu sisi luar pakaian berada di sisi dalam, begitu pula celananya. Menurutnya, dengan cara itu bisa dianggap manjur agar tak terkena hal mistis yang mempengaruhinya. Tak berapa lama, akhirnya dia berhasil bertemu dengan seorang satpam. Lalu dia bertanya kepada satpam itu, "Pak, ini kalau mau ke arah Surabaya, kemana ya pak?" "Oh, ini ke timur dek," jawab satpam itu. "Loh, emang ini daerah mana pak?" tanya sang sopir lagi.
Ini Bundar Lamongan, Mas, jawab satpam itu. Loh, sang sopir taksi silver itu seketika kaget. Padahal daerah Tengger Manukan yang dimaksud oleh wanita itu tak jauh dari awal pertama ia mengantarkan wanita misterius itu. Sedangkan Bundar Lamongan jaraknya agak jauh karena harus memutar. Sopir taksi itu pun bergumam lagi dalam hatinya. Wah, berarti wanita tadi pasti orang gak beres itu. Namun ia masa bodoh dan terus menyetir taksi silvernya melaju ke jalanan yang sunyi. Hingga tak lama kemudian bertemu dengan sebuah warung kopi. Lalu ia mampir untuk menenangkan dirinya. Mobil taksi ia rapatkan ke bahu jalan dan parkir. Lalu dia menyeberang jalan menuju ke sebuah warung kopi yang berada di seberangnya. Setelah memesan secangkir kopi dan menyeruputnya untuk menghilangkan rasa penat, bingung, dan juga takutnya, sang penjual kopi tiba-tiba berkata, "Pak, taksimu itu ada orangnya, Pak. Kok kamu tinggal minum kopi sih?" "Gak ada kok, tadi saya baru nurunin orang," jawab supir itu. Persis di sebelahnya seorang pembeli lain yang sedang makan nasi goreng juga mengungkapkan hal yang sama. "Iya Pak, itu di dalam taksi ada orangnya tuh." Sopir taksi itu pun langsung keluar warung dan mengecek kembali taksinya. Dan hasilnya memang tak ada orang di dalam taksinya itu. Setelah ngopi, lalu ia pamit dan kembali mengendarai taksinya, meluncur ke arah Surabaya. Kala itu sudah taklim alias masa waktu sebelum subuh. Tak lama kemudian, dari kejauhan ia melihat seorang ustadz di pinggir jalan dan menyetop taksinya. Sang ustadz membuka pintu belakang taksi itu. Belum saja ustadz masuk ke dalam taksi, tiba-tiba ustadz itu berucap, "Loh Pak, ada orang yang gini di belakang, nanti gimana bayarnya kalau gitu?" Sopir itu pun langsung kaget dan menoleh ke bangku belakang. Dan apa yang dilihat dan dibilang oleh Pak Ustadz adalah benar, bahwa ada orang yang tak dikenal sedang duduk di bangku belakang, persis di belakang supir. Setelah berusaha melihat muka penumpang yang dimaksud, sopir itu terperanjat, bahwa apa yang dia lihat adalah wanita yang tadi diantar sebelumnya, sang wanita misterius itu. Seketika kaki sang supir lemas, hingga kopling dan gas yang ia injak tak stabil dan mesin seketika mati. Sopir itu menceritakan bahwa saat itu ia gemetaran sekali. "Saya gemetaran agak karu-karuan Pak, sampai terkencing-kencing gini," cerita sopir itu kepada kedua penumpangnya itu. Pak Ustadz pun merasakan ada suasana yang tidak beres. Lalu dia bertanya kepada wanita misterius yang sedang duduk di kursi belakang. "Ngapain? Kok kamu ikut terus? Dari mana aja?" tanya Pak Ustadz kepada wanita itu. Sopir taksi itu menggambarkan saat menceritakan kejadian ini, bahwa apa yang kini terjadi dan ia lihat mirip seperti dunia lain, sebuah acara mistis di sebuah televisi swasta. Kemudian wanita itu menjawab, "Ini orangnya baik kok. Ya nggak apa-apa toh, aku ikut," jawab wanita berambut panjang itu. Lalu wanita itu disuruh pindah oleh Pak Ustadz, tapi dia tidak mau. "Tapi ini kan bukan duniamu," Ustadz itu menerangkan kepada wanita misterius itu. "Pokoknya aku mau ikut," jawab wanita itu. "Pokoknya aku ikut. Udah lama kok, paling 2 bulan aja," tambah wanita itu. Terusan cerita ini tak dijelaskan oleh supir. Apa yang terjadi setelah kejadian terakhir ini? Bagaimana nasib Ustadz yang menyetop taksinya? Apa ia tetap ikut taksi itu atau tidak? Apa maksud wanita itu ikut kepada sang sopir selama 2 bulan? Dan dalam bentuk apa wanita misterius itu ikut? Dan kapan juga wanita itu meninggalkan sang sopir taksi yang polos ini? Menurut pengakuan sang sopir taksi, selama wanita misterius itu ikut dengannya, sopir taksi itu tak pernah merasakan susahnya untuk mencari penumpang. Uang hasil ia menawarkan jasa angkutan umum kelas bisnis itu kepada masyarakat kelas menengah selalu lebih dari setoran semestinya yang telah dipatokkan oleh perusahaan taksi di setiap harinya selama 2 bulan. Ia pun mengakui bahwa kejadian itu berlangsung selama 2 bulan lamanya. Setelah hari terakhir ditemani yang menurut sopir itu adalah wanita sundal bolong,
Lalu ia mengantarkan wanita misterius itu pulang, dan wanita itu pun hilang. Namun sekali lagi, tak dijelaskan pula oleh sang supir bagaimana cara wanita misterius itu pulang, dan tak dijelaskan pula kemana pulangnya dan di mana rumahnya. Setelah selesai mengantarkan wanita itu dan sedang dalam perjalanan pulang, sang sopir mengaku mengalami kecelakaan. Ia menabrak seorang yang sedang minum minuman penyegar di pinggir jalan. Namun kecelakaan yang ia alami tak terjadi korban jiwa. Dari pengalaman pertamanya pada saat mengantarkan wanita berambut panjang itu ke sebuah perumahan daerah Tengger, sang sopir mengakui bahwa uang yang diberikan untuk membayar taksi adalah uang asli, dan muka wanita misterius itu dapat terlihat dengan jelas dan berwajah cantik.